satu prinsip untuk menopang negara modern adalah prinsip peradilan yang bebas dan bertanggung jawab, independent and impartial, sebagaimana yang disampaikan oleh Jimli Asidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dan rekan saya Dinda Ayu Setianing Tias dan Arni Sulistiowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Dewan Juri dan segenap panitia yang kami hormati. Dengan bangga kami mempersembahkan esai dengan judul Politik Gula, Stimulus Perlemahan Fungsi, Independensi, dan Marwah Mahkamah Konstitusi. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada komunitas pemerhati konstitusi yang ke-8. Yang pertama akan disampaikan oleh Arni Sulistiowati, kemudian disambung oleh Dinda Setia Ayuning Tias, dan kesimpulannya akan saya sampaikan sendiri, yaitu Anissa Yuliani. Tanggal 1 September 2020, DPR kembali merevisi dan mengesahkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan dalih bahwa undang-undang ini sudah tidak bisa menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Proses pembahasan UU MK yang ketiga ini yang dilakukan secara tertutup dan jauh dari transparansi, apalagi di tengah wabah, alih-alih pemerintah menyelesaikan masalah kesehatan perihal COVID-19, malah berlomba-lomba untuk segera mengesahkan berbagai undang-undang, tentu saja menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Apakah revisi ini memiliki banyak muatan kepentingan? Adapun pasal-pasal yang diberedeli diantaranya yaitu: pertama, pasal tentang pelaksanaan judicial review, pasal 59 ayat 2. Dengan dihilangkannya pasal ini, berarti otomatis pemerintah dan DPR tidak perlu menindaklanjuti adanya putusan MK perihal judicial review. Kedua, terkait masa jabatan hakim. Masa jabatan hakim selama 15 tahun itu dinilai terlalu panjang, apalagi dengan panjangnya masa jabatan itu tidak tersedia cara untuk mengontrol kinerja Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, terkait dengan usia hakim, pasal 15 ayat 2, berusia paling rendah 55 tahun. Ini sangat subjektif dan tidak rasional, karena integritas dan kinerja hakim tidak bisa diukur berdasarkan usia. Nah, inilah yang kami sebut dengan politik gula antara pemerintah, DPR, dan hakim MK, di mana banyaknya permasalahan dalam undang-undang tersebut muncul kecurigaan banyak muatan kepentingan, terutama antara pemerintah dan DPR untuk memperkuat posisi dan mempermulus kebijakan mereka, serta dikhawatirkan dapat memberikan celah untuk mengintervensi keputusan Mahkamah Konstitusi. Apabila dirasa memang diperlukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka kami memberikan 5 muatan. Yang pertama, constitutional compliance merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menjamin tidak dilanggarnya hak konstitusional warga negara oleh kebijakan pemerintah maupun putusan pengadilan. Yang kedua, yaitu constitutional question. Ketika seorang hakim mengadili sebuah perkara yang mana terjadi keraguan-raguan terhadap konstitusionalitas undang-undang yang sedang digunakan dalam perkaranya tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu dibuatkan ruang untuk pengajuan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kekuatan hukum yang ketiga yaitu judicial review satu atap. Tidak terjadinya dualisme kewenangan, agar tidak timbulnya problem konseptual dalam pelaksanaannya, serta agar tidak menimbulkan konflik dalam kelembagaan itu sendiri. Muatan yang keempat yaitu standar rekrutmen seorang hakim konstitusi. Nah, hal ini sangat perlu diperhatikan. Pemilihan hakim konstitusi haruslah kandidat yang memiliki jiwa kewarganegaraan yang sangat tinggi, matang dan selektif untuk demokrasi, untuk penegakan hukum di Indonesia, dan sangat menjaga kepercayaan publik.
Sehingga dalam hal ini terjadi transparansi yang mana terjadi keterbukaan mengenai rekrutmen hakim konstitusi. Muatan hukum yang kelima yaitu kepatuhan terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat. Namun Dewan Juri yang terhormat, pada faktanya banyak sekali putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan. Maka diperlukan sebuah terobosan baru untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi di hadapan masyarakat, sehingga mosi tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi bisa dihilangkan dengan beberapa langkah berikut ini. Pertama, dikeluarkannya PPU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden, di mana pendekatan seperti mengeluarkan Perpu ini merupakan solus populi suprema lex sebagai tindakan Presiden untuk merespon penolakan rakyat. Cara yang kedua yaitu mengajukan judicial review. Langkah ini sebagai upaya untuk mewujudkan mekanisme check and balances. Dalam langkah judicial review ini juga kita bisa melihat hakim yang masih berintegritas dengan independensi dalam mengambil sebuah keputusan. Cara yang ketiga adalah legislative review. Ini merupakan upaya mengajukan ke lembaga DPR sebagai yang mempunyai kewenangan untuk mengubah undang-undang. Di dalam cara legislative review ini pula, prosesnya tergantung kepada fraksi-fraksi yang ada di dalam DPR. Terobosan-terobosan baru ini sangat diperlukan untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi di hadapan masyarakat, sehingga stigma mosi tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi dan dugaan adanya praktik politik gula ini bisa dihilangkan, sehingga citra Mahkamah Konstitusi akan kembali tanpa bayang-bayang intervensi dan lembaga-lembaga lain, dan independensinya menjadi sesuatu yang hakiki. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.